Pada video kali ini, saya akan mengajak kalian nggak sekedar untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal, tapi saya juga ingin sedikit ngobrol bagaimana cara kita memahami penalaran matematika. Maka dari itu saya akan ambil contoh di soal ini. Kenapa soal yang tipe seperti ini? Karena menurut saya ini tipe soal yang santai untuk dikerjakan, tapi membutuhkan penalaran yang tidak sepele juga. Kita harus tahu step by step penalarannya itu seperti apa. Jadi saya akan mengajak kalian ngobrol santai di sini ya, sambil ngerjain soal ini, sambil menjelaskan bagaimana aja sih kita memahami penalaran matematika, khususnya di soal yang seperti ini. Karena ini pure penalaran ya teman, gak ada rumus-rumus apapun. Serius, ini cuma pure cara kita menalar itu seperti apa gitu. Gak ada rumus-rumus sama sekali. Jadi saya rasa ini cocok lah untuk ngobrol ya. Ya semoga kalian bisa menikmati. Baik, langsung aja kita mulai ya. Pertama saya ingin jelaskan ya, menalaran matematika itu gak hanya sekedar bagaimana kita ngerti, oh ini harus gini, ini harus gini. Ya misal nih nomor 1, dari Maret sampai Mei selisih minyak goreng yang dikirim distributor ke toko ITB dan ITS. Oke, mungkin kita ngerti, oh berarti kita harus cari yang Maret sampai Mei gitu. Tapi banyak orang, saya coba bacakan dulu ya. Pada suatu tahun, mulai Januari, awal bulan Januari, toko ITB menerima pasukan minyak goreng sebanyak 150 liter. 150 ya. Dari distributor untuk dijual dan habis terjual. Nah inilah penalaran matematika guys. Inilah penalaran matematika teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya soal kayak gini tuh bisa langsung dikasih ya data yang jelas langsung gitu lah, nggak bertele-tele gitu. Tapi penalaran matematika itu menguji kemampuan kita untuk berliterasi. Jadi kira-kira teks mana aja sih yang harus kita ambil, teks mana yang nggak perlu kita ambil. Kayak misal nih, ini dari distributor untuk dijual dan habis terjual. Sebenarnya kan nggak perlu kan, tapi inilah yang dilakukan soal penalaran matematika kepada pembacanya ya, kepada yang ngerjain soal. Karena ini memang butuh ketelitian yang tinggi. Selain itu kita juga perlu fokus dan teliti. Untuk menghemat waktu juga kita harus tahu apa aja data yang harus dipakai. Nah, di sini saya akan ajarkan kalian bagaimana cara bagaimana cara saya memakai trik untuk memahami soal yang saya rasa ini bertele-tele gitu lah, banyak yang harus dibaca gitu. Padahal sebenarnya nggak serumit itu, ini simple sebenarnya. Di sini saya lanjut ya. Setiap bulan berikutnya pasokan minyak ditambah 50 liter. 50 liter dari bulan sebelumnya. Itu artinya apa? Jadi ketika Januari yang dihadiah 150 ya. Lalu di sini ditambah 50 liter setiap bulan. Nah, itu artinya dari yang awalnya 150 ditambah 50 gitu. Jadi di Januari, Februarinya ditambah 50 jadi 200 gitu. Ya, semoga kalian paham ya. Sebenarnya ini gampang sih teman. Biasanya banyak yang terkecoh gitu. Saya juga sempat terkecoh waktu pertama kali ngerjain soal ini karena saya anggap remeh, saya anggap sepele gitu. Ternyata kesalahannya di sini ternyata gitu. Memang dianggap sepele tapi ini sangat berpengaruh ya. Ya lanjutnya, dan yang laku hanya selalu bertambah 40 liter gitu. Jadi kalau misalkan yang laku nih kayak yang ini nih, nah ini yang saya bilang sebanyak 150 liter dan habis terjual, berarti kan habis terjual 150 liter, tapi setiap bulan yang bertambah laku hanya 40 aja, berarti kan 150 menjadi 190, ini yang laku gitu. Itulah yang harus dipahami ya. Oke, langsung aja kita lanjut lagi. Toko ITS mulai Maret. Nah, di sini nih, ini juga gocekan ya teman-teman. ITB itu dia dari Januari, sedangkan ITS itu dari bulan Maret. Jadi, ini kalau misalkan ada yang nggak sadar, itu pasti bakal salah sih. Nanti saya coba kasih tahu kesalahannya kira-kira di mana. Mulai Maret,
menerima pasokan minyak goreng di distributor yang sama. Awalnya sebanyak 240. Oke, ini Maret ya. Maret ini 240. Dan habis terjual. Nah, habis terjual kan. Setiap bulan berikutnya pasokan minyak di toko ITS ditambah 25% dari bulan sebelumnya. Nah, nanti saya jelaskan. Biasanya ada beberapa kesalahan orang yang menganggap remeh soal ini dalam mengerjakan nih. Ketika ada ini, bulan sebelumnya bertambah, bulan berikutnya bertambah 25%. Nah, langsung aja lanjut ya. Yang terjual selalu bertambah 50 liter. Oke, jadi 240 dia menjadi 290 ya, ditambah 50 gitu. Oke, kita lanjut ya. Juga nih. Nah, untuk setiap liter penjualan minyak goreng keuntungan 5.000. Nih, nanti aja nih. Oke, langsung aja kita kerjakan nomor 17 ya. Dari Maret sampai Mei, selisih minyak goreng yang dikirim distributor ke toko ITB dan ITS adalah berapa liter? Selisih. Ini Maret sampai Mei ya. Coba kita buat tabel ya. Bukan buat tabel, gini aja nih. Dia kan Maret sampai Mei nih. Maret, April, Mei. Kita cek ITS dulu deh. ITS kan Maretnya 240. Aprilnya berarti kan 240 dikali 25 per 100 kan. Gini kan ya? Coret. Kalau enggak ini gampangnya ya. 25 per 100 tuh 1/4. Kita buat 1/4 aja biar gampang angkanya. Nah, ini kita bagi dengan ini. Berapa tuh? 60 ya. Set. Berarti dari 240 ditambah 60. Bertambah 60 menjadi 300. Setelah itu Mei-nya nih. Nah, biasanya kalau misalkan ada orang yang nggak teliti, dia akan langsung ditambah 360. Maksudnya ditambah 60 dan akan menjadi 360. Padahal salah ya. Ini biasanya memang, saya yakin ini pasti banyak yang melakukan kesalahan seperti ini ya. Termasuk saya waktu awal-awal ngerjain ya, waktu itu ketika ngerjain soal kayak gini, waktu awal-awal latihan, itu wah kok nggak nemu jawabannya. Wah ternyata saya asal tambahin 60 terus. Padahal kan dia harusnya bulan sebelumnya. Berarti harusnya dia 325 per 100 gitu. Atau per 4, itulah. Ya, kita coba aja nih. 100, coret. 3 kali 25, 975. Jadi Mei-nya dia jadi 375. Begitu. Itu adalah kesalahan pertama ya. Bukan kesalahan pertama sih. Nggak tahu kesalahan berapa, pokoknya itu kesalahan lah. Coba kita lanjutkan lagi ya. Ini kan dia Maret sampai Mei ya. Kita hitung dulu untuk yang dari toko ITS nih. ITS ya. Oke, setelah itu kita lanjut. Nah, ini nih yang biasanya orang salah. Kalau nggak teliti tuh, toko ITB ini, ya pasti orang bakal nulis langsung 150. Kenapa? Karena dikiranya ya udah kayak gitu kan. Padahal di toko ITB ini dijelaskan bahwa 150 itu bulan Januari. Artinya guys, di sini Januari, Februari, ya, Maret, April, Mei. JFMM. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Di sini nih 150 untuk si toko ITB ini. Di sini 200. Kenapa 200? Karena tadi kan dijelaskan ya bahwasanya ditambah 50 liter dari bulan sebelumnya. Di sini nih baru lah 250 ini. Ganti pena dulu. Nah, di sini nih titik di mana si toko ITB ini Maret gitu 250, bukan 150, itu 150 Januari gitu. Langsung aja kita lanjutkan ya, karena tambah 50 terus, ini dia konstan ya. 250, 300 sama 350. Oke. Kayaknya saya jeda dulu deh. Oke, lanjut. Jadi ada notif, jadi saya jeda. Oke. Itu artinya teman-teman ini yang akan kita ambil ya. Ini nggak usah nih. Langsung aja ya. 240, 300, 375. Kita hitung bawah dulu nih karena gampang nih. 300 ya. 250. Ini berarti 300 ya, 900 ya berarti ya. Oke. Ini 900. Setelah itu untuk yang ITB ya. 900. Terus untuk yang ini berapa nih? 240. Berarti gini ya.
300 tambah 300 600 nah 675 ditambah sama 240. Nah, ini buat orang yang nggak ngerti cara ngitungnya ya. Misal ada orang, kan pasti ada orang yang, wah ini gimana nih angkanya kok ada 75 gini. Ya udah, perlahan gitu. Tambah 200 ditambah 40. Ini kita tambahkan karena angkanya gampang ya. Dia menjadi 875 ditambah 40 menjadi 915 gini. Kita hapus aja berarti ya. Dia akan menjadi 915. Selisih berarti 915 sama 900. Jadi selisihnya adalah 15. Oke, ini adalah jawabannya A. Baik, langsung aja kita lanjut ke nomor yang 18. Jumlah keuntungan dari minyak goreng yang terjual oleh toko ITB dan ITS adalah, jadi sempat saya coret lagi tuh nih. Oke, mana-mana. Kita lanjutkan aja. Nah, ini kayaknya tabel nggak perlu deh. Gua hapus gini. Oke. Minyak goreng yang terjual toko ITB dan toko ITS pada Mei. Oke, teman-teman. Jadi, nah ini bagaimana sih caranya? Mungkin ada yang sebagian langsung, wah tadi Mei dapat 375 sama 350. Itu salah. Kenapa? Karena di sini yang dibilang adalah keuntungan ya, minyak goreng yang terjual. Terjual itu tadi apa? Yang terjual nih bertambah 40, bertambah 50. Lalu bagaimana? Ya kita pakai data yang ada. Kita coba cek dari toko ITB dulu nih. ITB ya. Nah, kita cek. Ditanya Mei ya. Berarti ya udah kita ambil dari yang awal dulu. Sesuai data ya, kita nggak akan tahu di Mei berapa kalau di Januari kita nggak tahu perubahan konstannya itu berapa gitu. Di Januari, Februari, Maret, April, Mei sama ya, emang harus sabar. Pengalaman matematika kan emang kayak gini. Jadi kalau misalkan nanti udah terbiasa dan udah enak ngerjainnya, itu pasti seru asli. Oke, tadi kan Januari 150 yang terjual. Ingat ya, yang terjual untuk yang ITB nih. Januari 150. Berarti Februari menjadi 190. Kenapa? Karena tadi dijelaskan bahwa nambahnya itu yang terjual tiap bulan tuh 40. Jadi 230, 270 sama 310. Nah, ini yang akan kita pakai, guys. Setelah itu kita lanjut, karena data dari ITS itu dia cuma berapa sampai dari Maret ya, Maret, April, Mei. Jadi kita ambil dari Maret nggak apa-apa. Dari Maret, ITS kan tadi awalnya 240. Nah, ingat yang terjual dia bertambah 50. Jadi 290. Terus jadi 340. Nah, ini dia yang dipakai untuk yang ITS. Nah, dengan dia dibilang ya, jumlah ya, berarti kita jumlahin aja. 310 ditambah 340, yaitu 650 ya. 650 baru deh, tadi per liternya kan disebutkan bahwa dia 5.000 kan. Jadi 650 dikali 5.000. Nah, kayak gini dia. 60 kali 5.000. Nah, di sini sebenarnya kalian nggak perlu ngitung angka baik-baik ini ya. Kita nolnya coba kita hilangin dulu deh. 65 kali 5 gitu. Kalau emang nggak ngerti cara ngitung yang cepat ya udah. Tinggal di 60 kali 5 sama 5 kali 5 gitu. Ya, kan 300. Ini 25. Ya udah, berarti 325. Cari 325 ada kan? Pasti ada. Tadi saya coret. Jawabannya adalah 3250. Oke. Setelah itu seperti ya teman-teman ya. Jadi kita langsung lanjut lagi ke nomor 19. Dari Januari sampai dengan Juni, total minyak goreng yang belum terjual. Anjir, ini kok udah coret juga sih. Tadi sempat saya kerjain di awal. Kayak apa? Dari Januari sampai dengan Juni, total minyak goreng yang belum terjual. Yang belum terjual tuh berarti ini bisa pakai cara gimana? Kita bisa pakai cara gini, guys. Kita buat tabel lagi untuk yang ITB.
Yang ITB ini dia Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, ITB ini kan yang terjual deh, yang pasokan dulu deh. Kan 150, 25, 200, 250, 300, 350. Sedangkan yang terjual itu ya 150, 190, 230, 270, 310. Ini sampai sampai Juni. Jadi kita tambahin lagi J. Nah, di sini 400 berarti. Berarti 310 berarti jadi 350. Inilah soal yang tidak memerlukan tidak memerlukan rumus sama sekali, teman-teman. Ini cukup pure penalaran kita dalam bermatematika ya. Oke. Nah, terus gimana nih? Nah, ini tinggal di ini guys. 150 terjual 150 berarti 0, habis. Set. 200 kejual 190 sisa 10. 250 kejual 230 sisa 20. 300 kejual 270 ya 30. 350 dikurangin 310 ya terjual 310, 40. 350 bentar. 400 kejual 350 jadi 50. Nah, total dia menjadi 150 liter. Ini adalah yang belum terjual. Waduh, kok apa sih? Inilah total yang belum ya benar, yang masih tersisa. Ini kan total minyak yang belum terjual berarti, yang masih ada sisanya. Ada total 150 ya untuk yang ITB. Setelah itu kita hitung untuk yang ITS. Sama, kita menggunakan cara yang ini ya, karena memang itu cara yang mudah menurut saya. Oke, untuk yang ITS kita coba ya. ITS berarti dia dari Maret ya, Maret, April, Mei, waduh kok gini, Mei, Juni. Nah, jadi dia Maret tuh 240, April tadi berapa? 300 ya. Terus Maretnya Mei-nya 375. Nah, Juninya itu artinya ini guys, 375 dikali 1/4 ya, berarti 375 dibagi 4. Nah, cara gampangnya adalah 360 dibagi 4 terus 25 dibagi 4 gini. Coba cek, 360 bagi 4 90, 25 dibagi 4 berapa tuh? 3,75. Nah, jadi totalnya adalah 93,75. Nah, bentar. Sorry. Nah, ini 93,75. Oke, saya hapus ya. Bentar, tambahkan dulu nih. 375 ditambah 93,75. Berarti 468 ya. Ya. Biar 468,75. Nah, ini dia. Oke. 468,75. Oke, di sini saya hapus saja biar nggak menu-menuin. Cek ya. 468,75. Saya kasih pembatas dulu. Waduh. Saya kasih pembatas. Oke, langsung aja. 240 yang terjual 50 kejual 50 jadi kejual 50 jadi 290. Kejual berarti 290 sama 340. Terus ini jadi 390 ya. Nah, 240 terjual 240 0. 300 dijual 290 10. 375 kejual 340 35.
468 kejual 390 berapa tuh? 78, jangan lupa komanya 75 ya kan. Nanti kita tambah nih bagian yang ini, set. Nah ini kita tambahkan, dia jadi berapa? Jadi 123 jangan lupa koma 75. Nah jadi yang tersisa di ITB 150, tersisa di ITS 123,75. Sebenarnya dari sini udah kelihatan ya jawabannya tuh yang C. Kenapa? Karena cuma ini yang belakangnya tuh 7,75. Jadi kalaupun memang harus dihitung ya sama 200 ya benar 273,75. Ini adalah jawaban. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Wah gak kerasa ya udah 21 menit dan kita udah berada di penghujung soal. Dia menanyakan selisih keuntungan hasil penjualan toko ITB dan toko ITS Maret sampai Mei. Gimana caranya? Ya gampang aja sih caranya. Waduh, udah dicatat lagi di sini. Lupa dihapus, sorry guys. Tadi kita akan coba ya selisih keuntungan dari hasil penjualan toko ITB dan toko ITS dari bulan Maret sampai Mei. Berarti Maret, April, Mei gitu kan. Terus kita cek ya untuk toko ITB bulan Mei. Jadi udah dapet data nggak sih kita bulan Mei? Ini kan keuntungan ya. Oh berarti yang terjual teman-teman. Kita cek untuk yang toko ITS dulu ya. ITS, toko ITS Maretnya tadi dia berapa? 240 kan, 240. Terus Aprilnya tambah 50 jadi 290, Mei-nya tambah 50 jadi 340. Ini kita tambahkan berapa nih? 870 ya. Untuk yang ITB itu dari Maret tadi berapa ya? 230 ya? Ya dari 230 ya. 230 terus 270 terus 310 ya. Berapa nih? 810. Oke. Ini selisihnya berarti 60. Nah, 60 ini kita kalikan dengan berapa tadi per liternya? 5.000. 6 dikali 5 udah gitu aja. Berapa? 30. Ini adalah yang kita jawabannya tadi. 300.000. Wah, gampang banget ya ternyata PM. Cuman ya itu. Kalian harus banyak teliti. Kenapa? Karena ya itulah, ini dia meminta nih toko keuntungan. Jadi kita harus mikir, wah ini pakai apa nih? Berarti pakai hasil selisih penjualan. Oh berarti terjual. Kalau kayak yang ini nih, ini juga nih yang terjual, tapi jangan lupa sampai Juni. Terus ini juga ITB-nya nih dari Januari gitu kan. Ya kita pakai cara memutar otak kita gitu. Kalau udah terbiasa dengan latihan soal, itulah kenapa latihan soal sangat penting ya untuk penalaran matematika. Karena kita nggak bisa langsung bisa gitu aja tanpa latihan gitu. Memang penalaran ini harus kuat teman-teman. Ya mungkin ya kita pasin menit 25 lah ya. Tapi nggak tahu nih nanti bakal ada edit atau enggak. Pokoknya gitulah. Kita sambil ini aja. Ya, jadi tadi kesalahannya kan ada yang mana aja tadi. Ada yang ini Maret, ini startnya Maret, ini startnya Januari. Ada yang itu kan. Terus ada juga yang ini tadi langsung misal ditambah langsung 60 gitu misal. Ini harusnya kan tadi berapa tuh? Enggak 360 tapi 375 gitu. Ya semoga kalian bisa menikmati video ini ya. Semoga kalian bisa paham. Seperti biasa untuk latihan soalnya, untuk cara-cara tanya, saya taruh di deskripsi ya. Saya taruh di link deskripsi. Oke. Ya seperti ini lah teman-teman. Semoga dapat dipahami. Sekian. Terima kasih.